Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ansari Ramadan, dan di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi PMS atau penyakit menular seksual. Langsung saja masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu pengertian. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral maupun anal. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Penyakit ini juga bisa menular melalui semacam alat-alat kesehatan seperti jarum suntik dan semacamnya. Lalu selanjutnya, gejala dari penyakit ini. Yang pertama yaitu keluarnya cairan yang tidak biasa dari vagina, penis, atau anus. 2. Merasakan sakit saat buang air kecil. 3. Benjolan atau adanya pertumbuhan kulit di sekitar kelamin. 4. Ruam-ruam pada kulit. 5. Pendarahan vagina yang tidak biasa. 6. Alat kelamin atau anus terasa gatal. 7. Lecet atau luka di sekitar alat kelamin. Dan 8. Muncul kutil di area mulut, kelamin, dan tenggorokan. Lalu jenis-jenis dari penyakit ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit yang pertama yaitu sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka di alat kelamin atau mulut. Seseorang dapat tertular sifilis jika kontak dengan luka tersebut. Yang kedua, gonore. Gonore atau dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Yang ketiga, Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan penyakit ini terjadi pada kontak luka di area kelamin. Pada wanita, Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria infeksi ini menyerang saluran urin di penis. Lalu yang kedua itu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Di sini saya hanya memaparkan 3 penyakit. Yang pertama yaitu Human Papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama yaitu HPV. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung atau hubungan seksual dengan penderita. Pada perempuan, virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker leher rahim atau kanker serviks. Yang kedua, HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini bisa menyebar melalui hubungan seksual tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau persalinan. Jika dibiarkan tidak terobati, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yang dimana penyakit AIDS ini hingga sekarang masih belum ditemukan obat ataupun pencegahnya. Yang ketiga, hepatitis B dan C. Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis ini dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama atau transplantasi organ. Itu tadi 3 penyakit yang disebabkan oleh virus. Lalu yang terakhir yaitu penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh infeksi parasit. Di sini saya mengemukakan satu penyakit yaitu trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyebab penyakit ini dapat menimbulkan keputihan pada wanita. Trichomoniasis juga dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Jadi maksudnya penyakit ini sama sekali tidak menimbulkan tanda-tanda bahwa penderita mengalami penyakit ini. Akibatnya penderita sering tidak sadar kalau mereka sudah mengalami atau menderita penyakit ini dan menularkan penyakit ini kepada orang lain. Lalu bagaimana cara menularnya penyakit menular seksual ini? Umumnya
Penyakit ini menyebar atau menular melalui gangguan pada organ intim, lalu dengan masuknya cairan tubuh dari penderita ke orang lain yang telah terinfeksi seperti darah, cairan vagina, atau air mani. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan kulit atau selaput lendir yang telah terinfeksi, contohnya luka di mulut. Paparan semua penyebab tersebut dapat terjadi saat melakukan hubungan intim melalui vagina, anal, hingga orang. Selain melalui hubungan intim, seseorang juga dapat terjangkit penyakit menular seksual saat berbagi jarum suntik yang umumnya digunakan para pengguna narkoba. Meski begitu, gangguan ini juga dapat menyebar saat kutu atau kudis yang terjadi pada organ intim menyebar melalui kontak pribadi pada seseorang yang dekat dan berbagi alat pribadi seperti pakaian, spray, hingga handuk. Lalu bagaimana cara pencegahan dari penyakit ini? Di sini saya memaparkan 6 cara. Yang pertama yaitu menggunakan kondom. Selain menggunakan kondom, hindari berbagi handuk atau pakaian dalam dengan orang lain atau pasangan. Pastikan untuk membersihkan area genital sebelum dan sesudah berhubungan seksual. Yang kedua, hindari bergonta-ganti pasangan. Berkomitmen untuk hanya melakukan hubungan intim dengan satu pasangan saja merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit ini. Lalu yang ketiga yaitu sunat pada pria. Dengan menghilangkan preputium atau kulup melalui pembedahan, sunat secara permanen dapat menghilangkan ruang di bawah preputium dan membuat kepala penis terkena udara baik pada penis yang ereksi maupun yang tidak ereksi. Penghilangan kulup ini juga mengurangi tempat hinggapnya bakteri di area kepala penis pria ketika berhubungan intim. Makanya dengan itu sunat sangat diperlukan. Lalu yang keempat, menghindari seks bebas. Seperti pencegahan nomor 2, seks bebas merupakan salah satu risiko terbesar dari penyakit ini, mulai dari risiko terkena gonore, sifilis, hingga herpes genital. Yang kelima, hindari berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Sebaiknya untuk penderita atau orang yang mungkin punya pasangan, lebih baik jujur terhadap pasangannya dan orang-orang terdekatnya agar penyakit yang dideritanya tidak menular ke orang lain. Dan sebaiknya jika mengalami penyakit salah satu dari penyakit menular seksual ini, alangkah baiknya dilakukan pengobatan terlebih dahulu hingga benar-benar pulih dari penyakit tersebut. Lalu yang keenam, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Secara tidak langsung, membatasi konsumsi alkohol juga bisa dilakukan sebagai langkah pencegahan infeksi menular seksual. Pasalnya, orang yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung sulit dikendalikan dan berisiko melakukan hubungan seksual secara tidak aman. Maksud secara tidak aman di sini yaitu tidak menggunakan kondom. Lalu masuk ke bagian pengobatan. Untuk penyakit menular seksual ada 3 pengobatan, yaitu yang pertama, antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Antibiotik harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan telah membaik. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi kembali terjadi. Jenis antibiotik yang diberikan untuk mengobati penyakit menular seksual akibat infeksi bakteri antara lain, sebelumnya perlu diberitahukan bahwa antibiotik digunakan untuk mengobati PMS yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi untuk mengobati infeksi virus dan parasit itu beda cara untuk pengobatannya. Yang pertama yaitu azithromycin dan doxycycline untuk mengobati chlamydia, ceftriaxone dan gentamicin untuk mengobati gonore, penisilin, doxycycline, tetracycline, amoxicillin, dan ceftriaxone untuk mengobati sifilis, metronidazole untuk mengobati trichomoniasis. Dokter juga menganjurkan pasien untuk tidak berhubungan intim hingga 7 hari setelah pengobatan berakhir dan semua gejala hilang. Dan mungkin lebih baik lagi jika tidak berhubungan intim hingga sang penderita sembuh dari penyakit yang dideritanya.
Lalu yang kedua ada antivirus. Seperti namanya, antivirus digunakan untuk PMS yang ditularkan atau disebabkan oleh infeksi virus. Pengobatan ini bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi risiko penyebaran. Beberapa obat yang digunakan untuk menangani PMS akibat virus yaitu acyclovir, famciclovir, dan valacyclovir untuk menangani herpes genital, adefovir, entecavir, interferon, dan lamivudine untuk menangani hepatitis, podofilok, imiquimod, sinecatesins untuk menangani HPV. Lalu yang terakhir yaitu antiretroviral atau ARV. Khusus untuk penderita HIV, dokter akan memberikan obat antiretroviral atau ARV. ARV bekerja untuk memperlambat perkembangan virus dan mencegah virus HIV menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Perlu diketahui, bila pasien masih berhubungan seksual secara aktif, pasangan seksual pasien juga harus mendapatkan pengobatan. Tujuannya adalah untuk memutus siklus penularan dan mencegah kekambuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi ini. Sekiranya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.